Tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Silakan Ibu Putri. Ya, sekiranya kami hormati, alhamdulillah Ibu Putri Sari, anggota DPR RI dan juga para narasumber telah hadir terima kasih semua. Jadi acara akan segera kita mulai. Setuju Bapak Ibu? Setuju tak? Tepuk tangan yang meriah kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Terima kasih segera warga Purwakarta yang kami hormati dan kami muliakan. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama mari kita menjadi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah pada kesempatan siang yang cerah ini kita diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat kesempatan sehingga bisa hadir dalam acara sosialisasi edukasi penggunaan obat rasional melalui gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat atau Jumat Cermat yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bekerjasama dengan anggota DPR RI keluarga Dr. Putri Sari. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah langsung hadir tengah ini semua. Untuk itu mohon izin menyapa satu-satu. Yang pertama adalah anggota DPR RI kita. Beliau saat ini menjabat sebagai wakil ketua atau pimpinan Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Langsung disambut yang hormat Ibu Haja Dr. Gigi Putri Sari. Tepuk tangan yang beliau. Selamat datang Ibu Haja Putri Sari. Terima kasih atas kehadiran dan kesibukan. Kita doakan beliau senantiasa sehat dan sukses selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah kita hari ini anggota Dewan Kebanggaan kita, anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari fraksi Partai Gerindra. Kita sambut dengan hormat yang hormat Bapak Teddy Nandung SE. Terima kasih Pak Dewan atas kehadiran dan juga segala dukungannya ya, sehingga acara ini berjalan baik dan lancar berkat dukungan Pak Dewan Teddy. Dan hadir juga Bapak Ibu tengah-tengah kita perwakilan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi, yang terhormat Ibu Nuni Aminita Eslam Apoteker. Tepuk tangan bagi beliau. Terima kasih Ibu Nuni atas kehadiran untuk seluruh tim ya dari KPK yang hadir hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Hadir juga Bapak Ibu tengah-tengah kita dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Ibu Wardensi SSI Apoteker MH. Tepuk tangan bagi beliau. Izin berdiri Bu. Ada juga Bapak Ibu di tengah-tengah kita dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, tidak asing lagi bagi kita. Beliau telah mengikuti selamat hadir. Yang terhormat disambut Bapak Dr. Haji Anu Nugra MM. Tepuk beliau. Beliau adalah Kabid SDK Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, dan narasumber kita atau engineer kita hari ini yaitu Bapak Andi Hayati SSI Apoteker. Tepuk tangan bagi beliau. Serta tokoh agama, tokoh masyarakat, ya, tokoh pemuda, ketua RT, RW, Ibu RW hadir ya. RT juga hadir. Karang Taruna dan semua tokoh yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu. Kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu dalam acara sosialisasi terkait dengan Jumat Cermat hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, acara segera kita mulai. Kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu mohon hormat untuk berdiri sejenak. DJ, naik,
Terima kasih Bapak sekalian yang telah berada di Indonesia Raya. Semoga bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Tepuk tangan yang meriah untuk nasional Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, agar acara ini berjalan dengan baik, lancar dan membawa manfaat, rahmat dan berkah untuk kita semua. Kita akan berdoa sejenak. Dia akan dipandu oleh yang Bapak Ustadz Cahyopo. Pak Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tundukkan hati kita. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini berjalan dengan penuh berkah, lancar, dan semuanya mendapatkan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ila dunia wa kuliyatin syariah billahi ta'ala al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bi'ana lakal hamda la ilaha illa anta ya hanan ya manan ya rabbana samawati wal ardi wal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril baqi wa sirri sabri bisabil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hillati atrikni ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hillati atrikni ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hillati atrikni ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaraka hidaluna ya sirsaduna kata ya ain sakifayatuna hamil ain siskot imayatuna Rabbi hati anjalahu Rabbi hati ajalah Rabbi jahi sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. A'udzu billahi minan nar wa min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar. Al-izzatu lillahi wa rasulihi wa lil mu'minin. A'udzu billahi minan nar wa min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar. Al-izzatu lillahi wa rasulihi wa lil mu'minin. A'udzu billahi minan nar wa min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar. Al-izzatu lillahi wa rasulihi wa lil mu'minin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dunyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa
Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terus yang kami hormati, masih semangatnya Bapak Ibu? Dan semangat enggak? Di depan ibu kita tunjukin semangat kita dong. Kalau ibu bilang salam sehat, sehat Indonesia. Jangan berubah sekali lagi. Salam sehat, sehat Indonesia. Tepuk tangan yang meriah untuk jatuh Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, ada berikut adalah sambutan yang pertama akan disampaikan oleh yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari fraksi Gerindra. Kita sambut yang terhormat Bapak Teddy Nandung SE. Tepuk tangan yang meriah. Jangan kalah dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal tenagaan kurang semangat ya. Sekali mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Kumaha Rahman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti sebenarnya tadi panjang haredang, tapi alhamdulillah tos parenan gue. Tos saya. Baru dari pokoknya Jumat berkah ini keluarga paruanna maduan rezeki. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wala quwwata illa billah. Yang saya hormati dan saya muliakan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, ibu kita semua yang selalu hadir di tengah-tengah kita, Ibu Dr. Didi Kutisari. Tepuk tangan buat Ibu Dr. Didi Kutisari. Dan saya hormati perwakilan di pengelolaan dan pelayanan farmasi Kemenkes, Ibu Nuni Andita Eston APT. Dan saya hormati perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Warningsi, Ibu Warningsi SSI APT. Dan saya hormati perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Dr. Haji Hanung Nugraha MM. Yang saya hormati narasumber AOC Andi Hairuni SSI APT. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di hari yang penuh berkah dan kebahagiaan ini dalam rangka acara edukasi penggunaan obat rasional melalui gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Oleh karenanya sebelum memulai saya mau membantu dulu tentang obat dan kesehatan. Tapi tolong dicakapkan ya, biar cakap semua. Pantunnya juga tidak. Pergi ke warung membeli pepaya. Jangan lupa membeli tomat. Sehat itu harta yang paling berharga. Mari cerdas gunakan obat. Satu lagi naik sepeda ke kota Kudus. Beli rambutan dapatnya jambu. Kalau obat digunakan dengan cerdas, hidup sehat pun milik kita semua. Bapak Ibu semua, terkait tentang sosialisasi atau edukasi obat ini, tentunya kita tahu semua bahwa ketika sakit, teman yang paling dibutuhkan saat itu adalah obat. Namun penggunaan obat juga tentunya akan menjadi berdampak ketika kita tidak tahu cara penggunaannya atau penggunaannya sembarangan. Dan mungkin juga kita beberapa ada yang tahu ya, ketika obat itu digunakan, yang pertama apa dulu yang kita baca selalu obat itu? Dosisnya itu artinya berapa kali pemakaian dalam sehari. Kemudian apa komposisinya, kemudian apa lagi
atau juga sering sekali kita yang lebih utama adalah pengetahuan ya tentang obat. Kalau kita sakit, terutama obatnya obat apa sih? Masa obat apa namanya? Obat sakit kepala belinya malah entosol atau apa gitu lah, produk-produk apa yang sehingga sakit perut, nah itu adalah penyalahgunaan. Oleh karenanya dalam edukasi acara saat ini kita simak sama-sama bagaimana kita bisa memahami tentang obat, karena jangan disepelekan. Kalau tidak tahu obatnya fungsinya itu untuk apa, itu juga berdampak. Ini saya pengalaman sendiri. Kalau orang-orang kolonial seperti saya, bukan milenial, kolonial, itu biasanya penyakitnya itu kalau udah darah tinggi, kolesterol. Indikasinya hanya kalau ini katanya mitos, nggak tahu apa. Kalau darah tinggi katanya kalau sakit panas sekitar punggung, kalau pusing itu namanya kolesterol. Kalau darah tinggi sekitar pundak, itu sekitar pundak. Karena saya ini pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi memakan obat itu, wah ini agak sakit kepala nih, waduh kolesterol ini udah mukonis kolesterol, makanlah saya makanan itu kolesterol, makan 3 hari tetapi nggak sembuh. Ternyata setelah di 3 hari karena sembuh barulah ke dokter, ternyata saya tensinya tinggi. Nah itu pantas nggak sembuh, ternyata salah obat. Nah ini artinya ketika mau menggunakan obat, identifikasi dulu atau periksa dulu bahwa penyakit yang mau diobatinya itu apa. Nah mungkin nanti lebih jelasnya akan dipaparkan ya oleh Kemenkes sama Ibu Putih tentang penggunaan obat ini. Oleh karenanya dalam kesempatan ini mari kita sama-sama simak, sama-sama perhatikan. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil tentang obat itu, karena ternyata obat juga ada yang penggunaannya harus sampai habis. Ini kebiasaannya nih. Kalau obat kayak antibiotik atau apa udah sembuh udah selesai, taruhnya juga nggak tahu di mana, penyimpanannya kurang tepat sehingga kadaluarsa atau apa itu juga perlu dilihat. Dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih yang teramat dalam, khususnya ke Ibu Putih Sari dan kepada Kemenkes sudah menyelenggarakan sosialisasi kesehatan terkait obat ini, dan juga kepada seluruh warga Purwakarta yang saya banggakan, seluruh kecamatan Purwakarta yang hadir pada saat ini. Luar biasa, ini menjadi ajang silaturahmi juga buat kecamatan Purwakarta. Tepuk tangan buat seluruh warga kecamatan Purwakarta. Ada Pak RT-nya, Pak RW-nya, para tokoh semua lengkap di sini. Kami ucapkan terima kasih. Ini alhamdulillah Jumat yang berkah. Ini jarang-jarang ibu ketemu, terakhir ketemu kapan nih, 2 bulan yang lalu kayaknya. Saat ini bisa ketemu yang tadinya di WA group atau di mana, hari ini juga menjadi ajang silaturahmi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini selain edukasi juga menjadi silaturahmi, keberkahan atas silaturahmi. Oleh karenanya saya ucapkan sekali lagi terima kasih Ibu dari Kemenkes, juga terima kasih buat Bapak Ibu semuanya. Namun untuk mengakhiri sambutan ini agak cepat karena kesayuran, saya mau pantun lagi boleh? Boleh. Lagunya mau dibaca, ini mesti ingat-ingat. Ya udah ingat, udah. Pisau diasah, pisau tajam karena diasah. Lebih tajam dari belati. Sesaat lagi akan mendengar arahan. Semoga Teddy Nandung dan Ibu Putih Sari tetap di hati. Luar biasa. Saya sampaikan sekali lagi terima kasih. Semoga edukasi ini, pertemuan sekarang ini menjadikan manfaat dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penampilan Bapak Haji Teddy Nandung Hendrawan SC, terima kasih Pak Dewan atas sambutan juga segala arahannya. Tadi beliau juga menyampaikan pantunnya yang luar biasa. Kita balas pantunnya.
Ibu Nuni Anindita Espa Apoteker. Tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Silakan Ibu. Sambutannya yang pantun kawan Ibu. Sambutannya belum siap lagi ya. Silakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat izin Ibu Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Ibu Dr. Yudi Tutisari MM. Kemudian yang terhormat Bapak Anggota Lingkungan DPRD Kabupaten Purwakarta. Kemudian yang kami hormati juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, ada yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dan mewakili, ada Ijen Mufcin dari Kabupaten Purwakarta, dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Karena ditanya pantun, pantun di awal izin mungkin saya coba berpantun ya Bapak Ibu. Petik rambutan dengan galah, dan ketiga menjadi terpencar. Izinkan saya ucap bismillah. Semoga acara berjalan lancar. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita semua diberi kesempatan dan diberikan kesehatan untuk dapat hadir dan berkumpul di acara edukasi penggunaan obat nasional melalui gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kegiatan macam ini merupakan kegiatan kolaborasi bersama antara masyarakat dan juga pemerintah untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran dan pemahaman dalam menggunakan obat. Tadi izin Pak Teddy juga sudah sempat menyampaikan sedikit gitu ya terkait dengan bagaimana penggunaan obat yang baik dan benar. Bapak Ibu, pada tahun 2020 lalu gitu ya, kita sempat menghadapi COVID gitu ya Bapak Ibu sekalian. Pengalaman dari COVID mengajarkan kita bahwa pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Oleh karena itu, melalui gerakan Remaja Cermat ini, kita mengharapkan sekali masyarakat itu dapat menggunakan obat secara tepat, baik tepat dosis gitu ya, tepat manfaat, tepat guna gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa menggunakan dengan baik. Bapak Ibu, saat ini penggunaan antibiotik juga menjadi perhatian yang perlu diperhatikan. Jadi Bapak Ibu tadi Pak tadi sudah sampaikan ya, minum antibiotiknya habis atau tidak. Nah, Bapak Ibu kalau antibiotiknya tidak dihabiskan itu bisa menimbulkan resistensi. Resistensi yang terjadi itu bisa menimbulkan ancaman global yang baru. Jadi bisa ada pandemi berikutnya dengan adanya penggunaan obat terutama antibiotik yang tidak tepat. Oleh karena itu, jika masyarakat terus menggunakan antibiotik dengan tidak tepat, lama-lama bakterinya tidak ampuh. Dikasih antibiotik tidak ampuh karena sudah resisten. Nah, oleh karena itu, kegiatan Cermat yang saat ini juga didukung oleh Apoteker Agent of Change saat ini tersebar ada 9.300 buku, termasuk di depan saya nih, ada AOC nih. Jadi di Purwakarta ada perwakilan dari AOC yang akan mengawal dan menjadi garda terdepan dalam melakukan edukasi kepada masyarakat. Jadi Bapak Ibu, kami sangat mengharapkan setiap peran serta dari Bapak Ibu sekalian untuk dapat menggunakan obat dengan cerdas dan juga nasional untuk mendukung tercapainya masyarakat yang lebih sehat dan lebih kuat. Hadirin yang berbahagia, pada pertemuan hari ini kesempatan berharga bagi kita untuk memperoleh informasi lebih lanjut lagi terkait dengan kesehatan, khususnya meningkatkan pemahaman tentang penggunaan obat yang benar. Pada kesempatan ini pula kami atas nama Kementerian Kesehatan yang bermitra dengan Komisi 9 DPR RI mengimbau pada seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga kesehatan diri, keluarga dan lingkungan sekitar sebagai wujud nyata untuk menciptakan capaian masyarakat yang sehat. Mungkin demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Namun izin sebelum menutup sambutan satu pantun lagi boleh ya Bapak Ibu? Jalan pagi waduk jati luhur. Jangan lupa makan sate pagi buah biasa. Mari belajar menggunakan obat dengan benar bersama Remaja Cermat di Purwakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepukan dong untuk kementerian ini. Beneran bukan sambutan aja, kasih pantun semuanya ya. Kita bawa lagi pantunnya. Ibu Puding sukanya makan buah. Pak Edi
cermat minum obat dan menjaga kesehatan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, setelah ini kita akan dengar sambutan arahan terus membuka acara yang akan langsung disampaikan oleh anggota DPR kali kita. Siapa namanya? Ibu Putih Sari. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua tahun di tangan tiga. Yang dari salam semoga masuk surga. Terima kasih selamat siang sampai Rasul. Sampai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala berkenannya sejak hari ini dari rekan-rekan ini mudah-mudahan semangat semua pada ngantuk ya. Walaupun jam ngantuk nasional ini ya, tapi kelihatan mukanya tetap cerah ceria ya. Karena tahu pokoknya pakai ini gitu ya. Alhamdulillah semuanya sehat ya, dan kita bisa bersilaturahmi dalam kesempatan yang berbahagia ini. Izin saya menyapa terlebih dahulu yang hadir pada hari ini, tentunya sahabat saya, anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, Bapak Firmansyah. Terima kasih Pak Teddy. Lalu yang juga saya hormati dari Kementerian Kesehatan, ini ada Ibu Nuni Anindita dari Dirjen Permankes ya. Lalu ada juga dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Bu Wanti, terima kasih Ibu. Dan juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta yang sudah intinya mendampingi saya, ada Dr. Amelia, terima kasih Dok. Dan ini dari AOC, dari AOC Purwakarta itu Pak Andi Herudin, ya, terima kasih. Lalu juga para tokoh-tokoh masyarakat, ketua RT RW yang juga hadir, alhamdulillah ya. Juga tokoh agama semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa Jakarta. Hari ini menjadi satu kebahagiaan juga buat saya bisa ketemu silaturahmi dengan Bapak Ibu semua ya, dan juga yang berikutnya juga ini ya, mengkampanyekan yang namanya hidup sehat. Walaupun hari ini hidup sehatnya juga dibarengi dengan penggunaan obat nasional ya, bersama dengan yang namanya gemar cermat ya, gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat ya, karena memang belakangan ini yang namanya kesehatan ya, tentu digalakkan bagaimana masyarakat untuk mampu sebenarnya mampu mengupayakan dirinya tetap sehat ya, mengupayakan dirinya tetap sehat. Yang utamanya adalah melalui Germas sebenarnya ya, gerakan masyarakat hidup sehat. Itu yang ada di kaosnya, tulisannya besar-besar itu Germas, gerakan masyarakat hidup sehat ya. Jadi ini adalah salah satu dorongan bagaimana kita semua ya, masyarakat untuk bisa dimampukan ya, dimampukan agar yang mampu ya mengupayakan dirinya bisa tetap terjaga kesehatannya ya, dengan tentunya gerakan-gerakan yang ada, poin-poin yang ada di dalam Germas ya. Ada yang udah tahu Germas, tahu apa aja sih Germas? Ini pasti ada yang sudah pernah tahu sebetulnya ya. Memang sengaja Germas ini nggak terbukti didapatkan karena apa? Karena terbukti belum jadi kebiasaan ya, terbukti belum jadi kebiasaan. Makanya kan saya selaku wakil ketua Komisi 9 hari ini ya, terus mendorong Kementerian Kesehatan untuk terus mengamankan yang namanya Germas. Karena memang tujuan awalnya dia membuatnya program Germas ini kan agar adanya gerakan ya. Jadi gerakan ini sesuatu proses yang sistematis dilakukan secara bersama-sama gitu ya, yang pada akhirnya menjadi satu kebiasaan ya. Artinya kalau udah jadi kebiasaan, udah nggak perlu lagi disuruh kan gitu. Nggak usah lagi saya capek-capek sama Pak Teddy ngumpulin warga buat ngomongin Germas lagi, ngomongin Germas lagi ya. Yaitu kalau sudah jadi kebiasaan
ya kalau sudah jadi bagian daripada pola hidup masyarakat Indonesia. Tapi kenyataannya memang belum, ya. Sampai dengan hari ini masih banyak ya masyarakat, bahkan yang itu juga belum tahu ya gerakan masyarakat hidup sehat itu seperti apa. Walaupun sebenarnya poin-poinnya itu sudah yang dilakukan gitu oleh sebagian ya, seperti misalnya membiasakan yang namanya melakukan olahraga, aktivitas fisik, ya kan? Dan sekarang lebih banyak katanya olahraga baru yang bermunculan, ya atau yang digunakan olahraga kan? Ya, bulu tangkis, kalau itu udah lama, ya. Tapi banyak ya saya kira di masyarakat dan kelompok-kelompok yang bermunculan gitu ya, yang hari ini mengajak untuk sebenarnya melakukan kegiatan positif yang berupa olahraga ya, untuk komunitas bola kan banyak kalau bola ya dari dulu kan, komunitas itu yang baru-baru itu ada ya, belum lagi ya basket dan lain sebagainya ya. Nah ini yang salah satunya memang menjadi poin di dalam gerakan masyarakat hidup sehat. Artinya membiasakan, bukan cuma karena tren ya, bukan cuma karena kita ajakin gitu ya, atau mungkin juga ya kalau ada yang ngajak ya ngakuin, kalau enggak ya enggak gitu. Padahal harusnya adalah sesuatu yang rutin dilakukan ya, kegiatan fisik ya, melakukan aktivitas fisik itu minimal 30 menit dalam satu hari ya, artinya setiap hari dilakukan 30 menit, artinya juga bukan berarti yang 5 menit jalan duduk habis itu jalan lagi 5 menit itu nggak gitu ya. 30 menitnya itu non-stop gitu ya, nggak pakai jeda ya. Dan itu sebenarnya juga bukan selalu yang namanya olahraga ya, yang benar-benar misalnya menyiapkan waktu untuk senang bersama misalnya gitu ya, dan melakukan kegiatan-kegiatan rumah tanggaan gitu kan, yang nyapu, yang ngepel ya, yang nyusun ya, kalau nyusunnya pakai tangan ya, kalau pakai mesin sama itu aktivitas fisik ya, itu kan mungkin waktunya bisa lebih dari 30 menit ya kan. Nah itu bagian daripada aktivitas fisik, tapi konsisten dilakukan selama setiap hari gitu ya, minimal 30 menit ya. Selain itu tentunya membiasakan yang namanya diet seimbang. Diet seimbang itu artinya apa? Ya makan apa yang kita konsumsi ya, itu jelas ukuran porsi pembagiannya ya, dari karbohidratnya, dari proteinnya, dari sumber vitamin mineralnya ya, terutama adalah buah dan sayur ya, karena survei kesehatan Indonesia itu dari laporan Kementerian Kesehatan pada Komisi 9 masih sangat rendah yang namanya makan buah dan sayur. Artinya makan sih ya, Bapak ini pasti ketemu lah sama buah dan sayur, tapi nggak jadi kebiasaan gitu, nggak jadi kebiasaan setiap hari ya, bahwa setiap kita makan itu harus ada buah dan sayur. Itu yang digalakkan di dalam Germas adalah makan buah dan sayur. Itu adalah setiap kita mengkonsumsi jam-jam kita makan ya, makan pagi, makan siang, makan malam ya, biar seimbang itu makan buah dan sayurnya ada. Selain tentunya adalah lauk-lauknya gitu ya, sumber proteinnya, dan protein nabati maupun juga protein hewaninya ya. Dan juga yang gak kalah penting juga nih namanya pemeriksaan kesehatan Bu, Pak ya. Siapa yang suka periksa kesehatan di sini? Yang tahu kondisi badannya ada nggak? Hah? Jangan ya. Padahal penting ya, tadi Pak ini menyampaikan Bu, kadang-kadang cuma dengar-dengar ya katanya gitu kan, kalau kolesterol tinggi di jalannya tadi pusing berat di punggung belakang gitu ya, di leher belakang. Padahal kan belum tentu. Nah makanya memastikannya adalah dengan melakukan pemeriksaan ya. Jadi di dalam gerakan masyarakat hidup sehat di dalam Germas itu juga dianjurkan untuk yang namanya melakukan pemeriksaan kesehatan ya. Datang ke klinik, ke puskesmas jangan saat sakit aja, jangan saat kita keluhan aja ya, datang ke klinik, ke puskesmas, tapi pada saat sehat itu penting. Kan mencegah lebih baik daripada ya,
Ada yang sakit di sini? Kita nanya itu, makanya ikhtiarnya adalah dengan informasi. Ya, salah satunya melakukan cek kesehatan secara gratis, apalagi dengan program Presiden Pak Prabowo Subianto. Ya, hari ini kan juga ada yang namanya program pemeriksaan kesehatan gratis CKG. Nah, itu dimanfaatkan. Ya, untuk setiap tahapan usianya itu sudah ada ya pemeriksaan yang perlu dilakukan di dalam cek kesehatan gratis tersebut. Ya, selain itu tentunya juga adalah dia tidak merokok. Yang merokok itu coba, ini gak ada yang merokok, 1, 2, udah 3. Nah, saya sudah 3 dari sini. Nggak percaya, ya. Mungkin lebih banyak, cuma racunnya di bawah gitu ya. Atau mungkin dia di ruangan ini mengenal lagi merokok ya. Kan kalau keluar dari ruangan ini nggak tahu ya. Nah, ya. Jadi tidak karena salah satunya adalah tidak merokok ya. Tadi disampaikan kan rokok itu konsumsi terbesar kedua setelah beras ya. Jadi tadi yang orang makan nasi lauknya loh. Ya, ini menjadi kekhawatiran yang menjadi keprihatinan ya. Ya kalau barang ibu ya maksudnya yang memang sudah terlanjur merokok belum bisa berhenti ya kan anjurannya tentu tidak merokok ya, berhenti merokok ya. Tapi kalau memang belum bisa ya ini apa namanya, jangan terlalu berlebihan ya. Ada yang sehari nggak butuh ada? Oh, Masya Allah, banyak katanya yang sehari nggak butuh, Masya Allah. Mungkin diganti buat beli yang lain, kalau tidak butuh ya. Ya, dikurangi lah intinya. Dikurangi konsumsi rokoknya ya, dan dilihat tempat pada saat ya. Jangan di depan mereka yang tidak merokok, apalagi ya di depan anak-anak. Ya ini sebagai tambahan informasi ya, kalau saat ini yang namanya pneumonia, penyakit saluran pernapasan pada anak itu meningkat tajam ya insidensinya, karena kesakitannya banyak sekali ya meningkat. Ini apa? Akibat karena memang terpapar salah satunya oleh asap rokok ya. Jadi kalau bapak ibu, kalau bapak terutama kita pesan ya, boleh merokoknya jangan di dalam rumah atau jangan di dekat anak-anak ya. Kalaupun bekas rokok aja ya, sudah banyak penelitian bahwa zat nikotinnya daftarnya itu menempel di rambut, di kulit, di kuku dan juga di pakaian ya. Jadi ini bukan saya yang ngomong ya, tapi sudah ada penelitiannya, sok dicek. Ya kan sekarang udah pada punya smartphone gitu ya, udah pada handphone yang canggih-canggih ya, dan kemudian dipakai buat cari info masih kesehatan. Karena saya yakin semuanya nggak mau punya generasi penerus yang sakit. Pasti banyak anak-anaknya sehat terus ya. Betul. Jadi tidak bermas, kita tidak dianjurkan untuk tidak merokok, lalu juga tidak minum minuman alkohol, menjaga kesehatan lingkungan ya, termasuk juga menggunakan jam dan sehat. Kalau di ruangan kan ada jam dan sehat semua lah ya. Ada yang masih bau-bauan gitu, nggak ada ya. Tapi di daerah lain masih ada. Ya, di Karawang, Bekasi, pinggir-pinggir kan masih ada ya. Maka bau-bauan ini gitu ya. Itu masih banyak ya. Nah, ini makanya di dalam menggunakan di dalam kemas adalah menggunakan jam sehat ya. Dan hari ini tentunya tadi di dalam rangka sama mengupayakan dirinya bisa tetap sehat, orang juga ada jenis-jenis obat yang bisa diakses secara langsung ya oleh masyarakat. Artinya bisa membeli di warung gitu ya, di toko. Tapi itu juga hanya jenis-jenis obat tertentu. Tapi mungkin akan disampaikan ya, ada golongan obat yang memang dijual secara bebas. Tapi ada golongan-golongan obat yang terbatas penggunaannya ya, harus dalam pengawasan dari tenaga medis. Ini kebiasaannya ya, termasuk saya gitu ya, suka nyimpen obat. Siapa di sini yang suka nyimpen obat? Udah sembuh gitu ya, sebelumnya habis berobat
dapat obat dari dokter, terus sembuh, obatnya kasih sisa, sayang, dibuang kan gitu. Terus disimpan. Ada yang suka begitu? Terus besok-besok ada yang sakitnya mungkin sama, ya sakit perut atau apa namanya batuk gitu ya, dipakai lagi obatnya sama. Padahal kalau obat dari dokter ya belum tentu peruntukannya sama, ya ada walaupun gejalanya sama, ya karena kadang-kadang dokter memberikan resep itu ada hitung-hitungan dosis, ya ada hitung-hitungan dosis dan disesuaikan mungkin kalau anak-anak biasanya dengan berat badannya, ya dengan usianya, ya atau mungkin juga dengan efek apa kalau yang punya penyakit lain itu biasanya dipertimbangkan, ya jenis obat yang diberikan yang tidak bertentangan dengan penyakit yang lain yang diidap gitu ya. Nah ini berbeda-beda, makanya jangan suka apa namanya memberikan obat pertama adalah obat yang hasil resep dari dokter ya ke anggota keluarga lain atau ke orang lain ya yang mungkin punya gejala yang sama, tapi belum tentu obatnya sama. Ya, termasuk cara penyimpanan ini nanti akan disampaikan, termasuk juga cara membuangnya juga, ya membuang itu juga hati-hati ya, membuang itu jangan juga sembarangan buang obat, ya harus benar-benar diajarkan apa khawatir nanti mempengaruhi lingkungan. Kalau cairan misalnya obat cair atau sekalipun yang bubuk atau yang tablet sekalipun dibuang sembarangan mempengaruhi air tanah ya atau lingkungan tanah yang itu menjadi sumber air minum kita ya dan minum keluarga, nah itu pasti akan terkontaminasi ya. Jadi nanti ada perlakuan-perlakuannya seperti apa sih sebenarnya penggunaan obat secara rasional itu ya dari penggunaannya, dari penyimpanan sampai pemusnahannya ya. Itu namanya bagian dari edukasi ya, informasi yang diberikan kepada Bapak Ibu semua siang hari ini. Jadi saya berharap informasi yang didapatkan ini bisa bermanfaat kami juga untuk Bapak Ibu semua dan juga keluarga ya, dan syukur-syukur bisa menjadi kepanjangan tangan dari Pak AOK ini ya kan. Pak AOK ini kan agent official ya, jadi informasi yang disampaikan bisa terus diberikan keluarga ya, pada mungkin keluarga lingkungan yang mungkin belum berkesempatan hadir pada hari ini ya. Itu aja saya kira Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, karena kami harus membuka yang tentu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kegiatan sosialisasi edukasi penggunaan obat rasional melalui gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat atau Gemar Cermat pada hari ini tanggal 9 tanggal 26 September 2025 di Purwakarta juga akan dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah semuanya. Dr. Gigi Putisari, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI fraksi Partai Gerindra. Terima kasih banyak kepada atas sambutan arahan sekaligus membuka acara kita hari ini. Beliau mengajak kita semua untuk yuk sama-sama kita sukseskan program Bermas 7 Bapak Ibu. Beliau mengajak kita untuk sama-sama cek kesehatan 7 Bapak Ibu. Beliau mengajak kita untuk makan buah sayur 7 Bapak Ibu. Beliau mengajak kita untuk menjaga kebersihan lingkungan 7 Bapak Ibu. Beliau mengajak kita semua untuk yuk berhenti merokok 7 Bapak Ibu. 7 Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu yang meriah dulu. Bapak-bapak mohon maaf ya. Suara dulu ya, karena tadi begitu tadi ya. Masa pengelolaan terbesar setelah beras di keluarga itu habis buat beli rokok? Jangan dong, geser tuh buat beli telur ya, buat beli ikan, buat beli apa lagi? Sayur ya. Setelah itu beres maka itu urusan masing-masing ya, tapi jangan kalah dong ya. Jangan-jangan yang ketiga habis buat beli pulsa mamanya. Ini mesti dikendalikan agar kita memprioritaskan buat kesehatan keluarga ini ya. Dan tentu sekali yang kami hormati ya, nanti setelah ini ada narasumber paparan terkait dengan program Gemar Cermat ini, gerakan cerdas menggunakan obat. Tadi kemudian sebagian sudah
menyampaikan materinya ya. Jadi prinsipnya Bapak Ibu kita hati-hati dalam menggunakan obat. Obat ini kalau benar dikonsumsi ya bisa menyembuhkan. Tapi kalau salah, jangan salah ya. Karena itu baca kedoasa, nggak kelihatan doa. Ya ternyata masih obat-obatan yang mohon maaf izin edarnya itu nggak ada katanya. Atau bahkan izin edarnya ada ditulis izin edar badan pom, tapi kalau itu kayak pakai aplikasi izin BPOM bisa. Lakukan dari izinnya atau izin bakalan itu artinya apa? Palsu semua itu ya. Sehingga hari ini nanti AOC akan menjelaskan bagaimana caranya kita dapat menggunakan, bahkan menyimpan, bahkan ada membuang ya obat itu dengan aman. Nanti akan dijelaskan oleh narasumbernya. Namun untuk Ibu setelah ini kita akan ada sesi foto bersama dulu ya Ibu Dewan dan juga narasumber lainnya. Dan satu izin Ibu Dewan ada agenda lain. Jadi belum kedua ke OPW ya. Karena perlu ada agenda lagi. Jadi saya ini mau izin foto bersama Ibu Putri dan narasumber berdiri sebentar. Di sini dulu fotonya. Langsung. Oh langsung. Ini dengan fotografer. Bagaimana kita langsung. Bapak Ibu ini teman-teman mau izin dulu. Silakan bertanya ya. Semuanya makan dari atas sih. Ya, semuanya berdiri. Resmi dulu bapaknya ya. Ya, itu benar. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Dan satu lagi Bapak Ibu tangannya di dada. Tangannya dada. Salam sehat. 1, 2, 3. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ibu. Ayo wae noong ge memantau. YouTuber aya nama. Ibu disapa Pak Ketua. Beliau ada di Jakarta, jadi mau ikut pamit terlebih dahulu. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi semuanya. Dokter ini oh iya. Oh iya Bu dari Cengkis sudah pulang sebentar. Oh iya dari tadi ya. Silakan dibaca. Ya, dan Cengkis sekalian ya Cengkis. AOC semua sekalian, kopinya semua ya, semua sekalian ya. Ya, diatur dengan kimia silakan bersimbang. Ada silakan dokter mana? Ini bersimbang. Nah, bersimbang. Ya. 1, 2, 3. Ya, sambil salam sehat tangannya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak tepuk tangan yang meriah sekali. Ya, terima kasih Bu Putri hadir di jalan. Kita doakan semoga beliau senantiasa sehat dan juga sukses selalu. Ya. Tepuk tangan dong. Ya, hati-hati benar itu bisa. Ya, kondisi yang kami hormati. Setelah ini kita akan dapat bahan materi, tenang aja. Cuma satu orang kok ya. Untuk itu Bapak Ibu ya, alhamdulillah kita hadirkan ini narasumbernya. Langsung kita sambut yang terhormat narasumber kita hari ini Bapak Andi Hairudi SSI Apoteker. Tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Silakan Pak Andi. Ya, waktunya sampai pagi atau isya? Subuh. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Ini jam-jamnya lawan ya Pak ya. Ini kita tempo singkat-singkatnya aja ya. Seperti materinya kita yang tahu. Yang terhormat Bu Nini, Bu Putri dan tim dari Kemenkes, yang terhormat Bu Wadisi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, atasan saya Dr. Anu, selaku Kabid SPK juga di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Ya, Bapak Ibu kita ini akan ada namanya jemaah
gerakan cerdas menggunakan obat. Kenapa kita harus cerdas menggunakan obat itu menggunakan obat? Overdosis. Nah, salah penggunaan. Ini nggak tepat ya. Soalnya yang mau kita makan itu bukan cendol, Bu. Ya. Bukan ini ya. Jadi makanya itu cerdas gitu ya. Tadi udah disampaikan juga salah-salah sebenarnya. Salah-salah lain malah mengobati malah jadi penyakit paru gitu ya. Jadi masalah paru gitu. Nah itu yang kita hindarkan. Ya, nggak ada ini ya. Kuatnya ya. Nah, sekali lagi kita apresiasi juga ya Bapak Ibu ya. Karena kasih sayang dari Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan DPR RI untuk mengikuti kami sehingga acara ini bisa terselenggara dengan tepuk tangan dulu ya. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas ada masalah-masalah terkait obat ya. Ada kurangnya informasi tentang obat ya, dosis tidak tepat, ada kejadian efek samping, salah menggunakan obat jadi obatnya tidak tepat. Ya. Ada kurang patuh minum obat, terutama ini obat-obat yang harus biasanya jangkanya agak panjang dan lama minumnya. Kayak obat apa? Obat TB ya, TBC, itu panjang tuh, 6 bulan kan. Nah, kalau nggak sabar, itu sebulan udah agak enakan, ya, tapi udah sembuh. Udah begitu minum obatnya, tapi akhirnya nggak bisa dipakai obat yang pertama. Itu harus pakai obat yang harus disuntik tiap hari. Kan repot lagi ya, mahal lagi biayanya. Itu maksudnya. Terus pembelian antibiotik tanpa resep dokter, sehingga tadi sudah dijelaskan akhirnya resisten. Kalau ini resisten, kalau antibiotik ini nggak bisa, antibiotik ini nggak bisa, antibiotik ini nggak bisa, semua diobati pakai apa gitu kan? Makanya kalau penggunaan antibiotik itu harus dihabiskan. Itu harus dihabiskan walaupun sudah sembuh. Ya, itu. Nah, sebelum masuk, tadi sudah disebutkan juga, ternyata obat itu ada golongan-golongannya, ya. Ibu Bapak Ibu sekalian ini nggak memperhatikan nggak? Kenapa ada yang lingkaran hijau, kenapa ada yang lingkaran biru, kenapa ada yang merah dengan huruf K? Ternyata ini ada maksudnya, Bapak Ibu. Nah, kita lihat yang pertama ini yang obat bebas. Yang lingkarannya hijau, dengan apa? Dengan hijau dengan lingkaran ketiga warna hitam. Ini seperti ini. Ini obatnya berarti dapat dibeli tanpa resep dokter. Jadi Bapak Ibu bisa langsung beli ke mana? Apotek, toko obat, atau di supermarket ada, ya, di minimarket ada. Nah ini silakan. Ini berarti obat buat pertolongan pertama, ya. Kalau udah minum lagi belum sembuh aja. Kalau lagi cuma ada ini yang disebutnya. Kalau kita sakit berlanjut, hubungi dokter. Berarti takutnya penyakitnya bukan mata pusing karena pusing aja, tapi ada penyakit lain. Itu kan tekanan darah tinggi gitu ya. Terus ada lagi yang lingkarannya biru dengan peti warna hitam, artinya itu obat bebas terbatas. Nah ini ada peringatan biasanya, ada 6 peringatan. PDP nomor 1, nomor 2 sampai nomor 6 ya. Jadi kalau biasanya ini, oh iya, yang itu ibu tahu nggak obatnya apa biasanya? Boleh sebut merek juga. Bodrek ya.
rame. Panadol. Ilata. Nah, ya. Nah, itu yang dengan hijau tuh. Ya. Nah, terus yang dengan ini tadi beda terbatas. Biasanya contohnya apa? Bapak Ibu? Ini obat-obat batuk biasanya nih. Tonik. Ya. Tonik itu. Ini ada apa peringatan-peringatannya. Untuk nomor satu peringatan nomor satu ini berarti biasanya obat yang pelan, yang minum. Ya. Terus ada nomor dua ini untuk umur. Biasanya vitamin umur ya. Kita tahu nah ini bicara dulu juga. Ini hanya untuk umur, yang tidak untuk ditelan. Dan itu seperti itu. Jadi harus dilihat juga informasinya. Ada yang nomor 6 nih. Ini apa? Awas obat keras hanya untuk wasir, ya. Steroid itu kan kita tahu ya. Nah ini kan biasanya langsung dimasukkan ke tempatnya ya. Nah itu nggak tahu dimakan, akan ngepek nantinya. Gitu. Makanya ada Gitu ya. Terus juga ada ini obat keras ya dengan gula apa namanya ini harus dengan resep dokter yang antibiotik ya. Itu obat keras. Jadi itu jangan coba-coba atau dari tetangga nih kemarin juga saya nanti pakai ini jangan dulu ya. Ini berobat saja dulu. Ya lanjut dulu. Nah ini ada beberapa cara untuk memilih dan mendapatkan obat. Ada beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan. Ini terutama untuk yang sudah dewasa ya. Mungkin yang pertama ya bentuk sediaannya. Itu tidak sesuai yang digunakan yang baik dan benar. Sampai kalau obat penanganan ada yang tablet, ada yang sudah cair ya. Kalau di sini misalnya enaknya ini cair aja udah langsung enak tuh gitu ya. Nah itu silakan. Terus yang komposisinya perhatikan yang berkhasiatnya bukan merahnya ya. Nah itu banyak digunakan. Lihat yang khasiatnya. Kalau Panadol bisa pakai paracetamol gitu kan itu yang dilihatnya. Terus perhatikan obat lain nih, ada nggak lagi minum obat yang lain juga nggak ya? Gitu. Kalau antacid dipakai dengan obat lain berbarengan obat lainnya nggak ngefek, lain sama gitu deh sama ini sama antacid. Nah itu begitu. Nanti pemakaiannya akan ada juga. Biasanya kan antacid ini langka, Roma nanti sebelum makan ini nanti setelah makan baru obat lain. Seperti itu. Terus ini yang harus tentu Bapak Ibu tahu masing-masing ada nggak alerginya ya. Bapak Ibu ini ada yang alergi karena minum amoxicillin, ada yang sama oxymosasol, ada yang sama antalgin atau metapirol itu ada. Nah itu harus tahu bahwa saya itu alergi pakai ini sehingga saat berobat itu jangan diinformasikan maksudnya. Diinformasikan kepada dokternya, dok saya kemarin minum amoxicillin langsung pada dokter angkat darah gitu ya. Nah jadi nanti dokter ini akan menyelesaikan ini lagi ya gitu maksudnya. Nah perhatian khususnya ini kalau untuk balita atau di bawah 2 tahun ya. Ini perlu diperhatikan kekuatan obat yang akan konsumsinya berarti ada sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Kita pasti minumnya yang pakaian obat yang sirup. Nah yang sirup juga nanti ada sendoknya pakai ya di kemasannya. Jangan sendok yang di rumah karena itu udah ukur kalau perlu sekitar 5 ml gitu ya. Nah itu harus kalau misalkan dia di bawah 1 tahun biasanya suka nanya. Tapi kalau dia baru lahir lagi nanti beda lagi sediaannya. Akan ada yang obat yang dipepes di blok gitu ya. Karena dipakainya berapa cuma berapa menit gitu. Nah itu makanya harus dilihat juga. Dan untuk ibu menyusui dan hamil ini harus diperhatikan. Makanya untuk ibu-ibu di sini ya, untuk misalkan baru-baru hamil itu kan akan kelihatan ya berobat ke dokter itu harus diinformasikan. Dok saya sedang hamil
yang begitu. Ya, lanjut dulu. Hal ini cara menggunakan obatnya. Pertama, baca aturan pakai pada kemasan atau etiket sebelum menggunakan obat. Jadi dilihat dulu ya etiket yang baca tuh. Terutama untuk obat yang bebas terbatas itu ada etiketnya juga ya. Termasuk obat yang dari resep juga kan ada etiketnya ya, yang dari apoteknya itu. Misalnya 3 kali 1 habiskan atau sesudah makan itu diinginkan satu perhatikan. Kemudian gunakan obat sesuai aturan pakainya, misalkan dosisnya ini harus menggunakan sendok, tapi gunakan kalau yang sirup tadi yang menggunakan sendok takar yang sudah disediakan. Jangan pakai sendok yang di rumah, apalagi nanti sendok tembok yang kemudian. Nah, lihat juga manfaat waktunya, waktunya. Kalau antibiotik misalkan 3 kali 1 tablet, artinya diminum sehari 3 kali dengan rentang waktu 8 jam. Misalkan Bapak Ibu jam minum 8 jam kemudiannya berarti jam 2 ya. Jam 2 itu minum lagi. Nah nanti jam 10 malam sampai jam 9 juga boleh lah ya. Itu minum lagi kalau sebelumnya memang biasa jam 9. Nah itu maksudnya agar si obat itu selalu tersedia ini, enggak terus-terusan tersedia di darahnya di sini obatnya itu akan tercapai. Terus selama penggunaannya, ini antibiotik itu biasanya minimal 3 ya, atau sampai yang 5. Jadi kalau memang tadi sudah sehari udah enak, itu tidak asik itu kalau boleh. Nanti itu mau pakai antibiotik mana lagi ya. Nah, obat bebas dan obat bebas terbatas ini bisa digunakan secara terus-menerus. Jika sakit berat itu, jika sakit berat itu hubungi dokter. Itu pertolongan pertamanya dulu. Nah, hentikan penggunaan obat apabila timbul efek yang tidak diinginkan. Ya, segera periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Tapi kalau nanti ada alergi, ada sampai merah-merah, itu ada tuh yang bisa alergi kayak gitu. Ya. Terus tidak menggunakan obat orang lain meskipun gejala penyakitnya sama. Dan kita pun jangan saya udah kemarin berobat di dokter kayak ini enak boleh. Itu jangan periksakan dulu karena setiap kondisi seseorang itu berbeda beda. Lanjut Bu. Kemudian setelah dapat obat kita simpan obatnya. Gimana sih cara nyimpennya? Ini ada cara-cara penyimpanan untuk menghindari kerusakan obat di sini. Pertama, simpanlah obat sesuai petunjuk penyimpanan yang tertera pada kemasan obat. Jadi, tidak semuanya obat itu harus disimpan di dalam kulkas, ya. Jadi kulkas itu bukan buat penyimpanan obat. Mungkin ada beberapa obat yang harus masuk ke kulkas, gitu ya. Makanya lihat dulu di kemasannya. Kalau ketika di suhu di bawah 30, simpan aja di ruang biasa gitu ya. Tapi nanti ada lagi yang ada lanjutannya. Tapi jauhkan dari jangkauan anak-anak, mengenai juga anak-anak tentunya atau di tengah lain gudang gitu ya. Suka minum, jadi itu berbahaya maksudnya. Makanya jauhkan gitu. Terus hindari paparan sinar matahari langsung. Jadi jangan disimpannya di jendela. Ada nggak yang suka minum obat di jendela? Ada, jangan ya Bu yang soalnya itu mataharinya langsung, jadi langsung ke situ. Nanti kita rusak ininya si obatnya. Walaupun edenya masih lama, tapi ternyata kalau penularan yang sudah baik itu akan rusak. Ya, jadi nggak akan berefek. Itu kan sayangnya juga sudah terlihat malah dari. Terus tempat yang panas, atas kulkas itu biasanya panas. Ada yang di atas kulkas. Jangan yang itu suka panas. Kalau dalamnya kan ini ya kulkas itu kalau belakang atas suka panas gitu. Jadi jangan di atas kulkas. Terus yang ketiga ini jangan melepaskan etiket pada warga obat. Ya, baik etiket yang dari berobat gitu ya, dari rumah sakit puskesmas klinik itu, atau yang etiket yang tadi obat
bebas dalam bebas terbatas, ya. Karena di situ kita itu ini kalau udah gunting-gunting itu obat tahun gitu kan, kita nggak tahu. Jadi kita jangan bebas, terutama ini expirednya gitu, ya. Ini teh expirednya kapan ya masih bisa gitu. Makanya jangan lepas gitu. Obat itu boleh digunting tapi yang tidak keluarnya itu jangan dilepas. Kemudian perhatikan kalau kalian kerusakan obat selama dalam masa penyimpanan. Lihat berubah bentuk enggak, warnanya gimana, rasanya gimana, baunya gimana gitu. Nah ini walaupun expired date masih lama, misalkan masih sebulan, tapi kalau penyimpanannya tidak baik, itu tidak bisa jadi obatnya kan bisa lama dibuka, itu bisa. Itu sudah apa sih langsung kayak gitu misalkan kita jangan minum lagi aja itu penting nanti kita buang makanya cara buangnya nanti ada di belakang. Kemudian perhatikan batas kadaluarsanya yang penting lagi ya karena ini kita lihat ini masih bisa atau tidak yang batas kadaluarsanya. Nah kadaluarsa itu ada dua nih lanjut dulu. Ada yang disebutnya expired date atau ED, ada yang disebutnya beyond use date atau batas waktu penggunaan. Apa sih bedanya? Gitu ya. Kalau ED ini tentang kadaluarsa ini batas waktu penggunaan produk obat setelah diproduksi oleh pabrik farmasi sebelum kemasannya dibuka. Jadi sebelum dispernya dibuka sebelum ini kita masih bisa mengikuti ED-nya, ya. Kalau masih 2026 aman berarti ya. Dengan catatan tidak merupakan atau bentuk yang tadi itu ya. Nah ada juga yang BPD sebutnya. Nah ini penggunaan obat setelah diracik atau disiapkan atau setelah kemasan premiumnya baik itu botol atau yang dan seterusnya dibuka ya. Jadi kita tahu awal antibiotik itu biasanya kan bentuknya kering. Kalau mau dipakai itu baru dikasih air. Nah itu walaupun botolnya terang masih Juni 2027 itu nggak berlaku karena sudah dibuka itu. Jadi masuknya nanti ke BPD ini. Nah untuk suspensi antibiotik berarti yang sudah kita pakai ini hanya untuk 7 hari, ya 7 hari. Biasanya ini kalau anak muda gede itu sudah habis. Sebelum ini kan itu botol itu sudah habis. Tapi mungkin anaknya agak kecil kan setengah. Nah ternyata setelah 7 hari itu masih ada sudah jangan dihabiskan. Jadi jangan mentang-mentang dihabiskan. Nah terus gitu ya setelah 7 hari itu maksudnya ke sana. Ya. Jadi walaupun jangan dihabiskan tapi ada waktunya yaitu 7 hari itu kalau antibiotik. Terus ini emosi sirup suspensi gel atau sejarah yang diberikan melalui air tetrapenoid itu cuma 2 minggu atau 14 hari ya. Nah ini pentingnya nih kayak emosi sirup suspensi gel atau sejarah yang diberikan melalui air tetrapenoid. Kalau yang dari urusan farmasi itu sudah berproyeknya ya yang kita beli lah sehari-hari lah kita sebut aja apa obatnya paracetamol sirup misalnya ya. Ini vitamin sirup biasanya udah ada pengawetnya di sana di media farmasi. Nah ini berarti itu 35 hari ya. Jadi kita punya vitamin sirup setelah dibuka itu cuma 35 hari setelah dibuka. Jadi kita ngikutin lagi yang setelah dibotolnya ya. Tapi ngikutin 35 hari. Dia sebulan 30 hari ya. Nah, makanya tipsnya itu setelah kita membuka kemasan, kita misalkan vitamin sirup ya, atau resep sirup tadi, setelah membuka kemasan kita tulis dibuka kalau sekarang tanggal 26 September. Nah, berarti bisa dipakai ini sampai nanti 26 Oktober. Nah, itu ya. Makanya ditulis di bawah atau pakai bolpen ya. Kalau sudah lebih dari itu jangan dikasihin ya keselamatan bersama. Selanjutnya ada saut dalam pot dan ini yang saut dalam tubuh kayak apa?
kalau sudah dibuka, jadi nggak ditutup lagi. Nah sama itu juga dia berarti tulis saja dibukanya tanggal 20 sekarang. Jadi 6 bulan kemudian baru boleh masih dipakai lagi. Tapi kalau sudah ini ya sudah dibuang aja. Ya, lanjut. Nah ini ya kalau sudah nggak terpakai gimana sih cara buangnya? Nah ini cara membuangnya. Yang pertama pisahkan isi obat dari kemasan, lepaskan etiket dan tutup dari wadah botol untuk tubuhnya, buang kemasan obatnya, dus distribusi atau bukti. Jadi kalau masih yang ada di blister atau dunia, keluarkan dulu obatnya, ya, itu gunting dulu. Bukan apa-apa bu, sekarang yang filter itu bisa direkondisikan lagi, dipakai lagi gitu. Ya, kalau tidak bertanggung jawab. Jadi diisi lagi jaketnya, dia nanti obat palsu ya. Gitu. Makanya dulu ya. Terus kalau yang sirup buang ke saluran pembuangan air, tapi encerin dulu. Ya, encerkan dulu. Tadi yang kita minum ada. Terus paracetamol sirup bisa air ada gitu. Encerkan dulu baru buang ke saluran air. Nah, kalau untuk antibiotik ini buang obat tablet atau arsenal dihancurkan itu si obatnya, kemudian masukkan ke dalam plastik yang dicampur tanah atau air. Kenapa demikian? Karena itu untuk menghilangkan dulu efek antibiotiknya. Ya, ternyata ada penelitian kalau langsung dibuang ke dalam lingkungan itu sama. Lingkungan di sana akan resisten juga. Nah, masukkan ke lewat hewan atau lewat manusia kita, yaitu bakterinya itu sama akan resisten juga. Ya, jadi kita harus peduli sekarang. Kalau yang dibuang masuk dulu, pasti dengan tangannya ini dulu bukan dulu masukkan dulu ke dalam tangan, baru nanti boleh. Jadi ini yang itu obatnya. Kemudian ini sama lagi gitu ya. Nah kalau yang pakai insulin jarumnya yang buang jarum insulin setelah rusak untuk jarumnya, tapi dalam keadaan pasang kembali. Nah boleh juga ini dapat diserahkan ke puskesmas terdekat untuk melakukan pemusnahan barang-barang. Ya banyak tuh. Jadi ini tips dari kami untuk Bapak Ibu. Pokoknya tanya semua kalau Bapak Ibu dan puskesmas, rumah sakit ini ya, atau ke apotek tanya semua ya. Yang pertama ini apa nama kandungannya, apa isinya ya. Tadi ya Panadol isinya paracetamol ya. Lagi ya. Paracetamol isi paracetamol juga. Ini langka isinya itu obat kandung gitu. Itu kandungannya apa gitu. Nanti tanya dulu obat ini apa khasiatnya Pak ya. Nanti dijelaskan mana untuk antibiotiknya, nanti untuk kandungnya, nanti untuk vitaminnya, seperti itu ya. Terus yang ketiga obat ini berapa dosisnya, minumnya berapa, antibiotik yang kali tadi sudah tahu ya. Minum sehari itu 3 kali, sehari 1 tablet selama 3 kali dengan jeda waktu 8 jam. Itu kalau antibiotiknya. Nah terus obat ini bagaimana cara menggunakannya? Ya, apakah minum? Kalau yang masih itu nggak minum Pak. Ya, ini ada pengalaman juga, tapi bukan pengalaman saya. Ini sudah dikasih tahu ya. Pak, ini obatnya dimasukkan ke dalam bubur ya. Kenal 3 loteng kabur. 3 loteng kabur. Wah, jadi kita cager-cager. Kunaon. Kalau kita pakai nasi, kan soal bapak kita dimasukkan ke dalam bubur. Aduh, ternyata ya. Tapi mudah-mudahan di Purwakarta tidak ada seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jangan sampai obat hemoroid ini dimasukkan ke bubur nantinya. Oke. Obat ini apa efek sampingnya ya? Ada efek sampingnya enggak gitu ya. Soalnya hati-hati kalau misalkan efek sampingnya ini bisa ngantuk, yang berbawa kendaraan
bekerja dengan keras gitu ya, silakan gitu. Oke, lanjut. Nah ini ada personifikasi. Personifikasi itu obat diri sendiri yang tadi bisa dipakai obatnya, obat golongan apa aja tuh? Obat bebas dan bebas terbatas. Yang pertama ini belilah apotek atau toko obat yang berizin, ya. Jangan, saya sarankan jangan di marketplace, ya. Karena ini belum tentu marketplace itu semuanya terdaftar gitu. Ya, jangan sampai ada orang bikin online, jangan. Saya sudah bilang jangan itu. Bila itu yang mungkin saja. Oke, yang kedua yang bebas atau bebas terbatas sesuai gejalanya, ya. Dan itu pun dengan catatan jika sakit terlanjur hubungi dokter kamu. Ya, dan ketiga konsultasikan yang apoteker terkait obat Anda minimal 5 kali, ya. Apa kandungannya, apa khasiatnya, dan pemakaiannya, itu samping yang tadi. Terus minta nih nomor telepon apoteknya, bisi layanan naon, bisi layanan naon. Terus bila apoteker bila sakit terlanjut itu di dokter, ya. Kembali dong, kalau sakit terlanjut itu di dokter. Ya, lanjut tuh. Nah, karena tadi antibiotik itu bisa bikin resisten kebal tuh, kebal. Mungkin sini terus ke depan, kalau sini ke depan, pakai sepatrosil ke depan, pakai ini ke depan, kombinasi ke depan, mau pakai apa nanti? Makanya ada berikutnya tuh seperti itu. Makanya harus bijak menggunakan ya. Jadi kita bisa melakukan dengan tertentu, kemudian tidak dapat lagi melakukan dengan metode tersebut yang sudah sesuai aturan. Ya. Nah, makanya kalau batuk pilek nggak ada sesek ya, batuk pilek biasa aja, yang pakai antibiotik, pakai amoxicillin, kalau pakai patroxil gitu ya. Nah, jangan dulu pakai obat batuknya saja, terus nanti minum air apa, misalnya serek, jahe gitu ya, itu silakan. Influenza bersihin, jangan dulu pakai antibiotik. Baca air botol ya, jangan. Luka-luka yang kecil, lecet itu nggak usah yang dulu, gitu ya. Dan kalau diare air tanpa darah, itu kita jangan pakai antibiotik dulu. Lanjut tuh. Nah, sehingga penggunaan itu antibiotik itu harus bijak. Jadi tidak membeli antibiotik sendiri tanpa resep dokter, ya. Dan kemarin kita katakan ada seperti yang sendiri ngambil coba punya resep sendiri. Jangan ya, jangan. Terus tidak menggunakan antibiotik untuk selain infeksi bakteri. Tadi ya batuk, pilek, ya, diare yang ada darah kayak gitu. Terus dulu pakai antibiotik. Ya. Terus tidak menggunakan antibiotik untuk kesejahtera rumah. Nah ini nggak usah. Karena ya, nanti kalau perlu antibiotik nanti datang dari puskesmas ya, tidak akan dikasih. Kalau sudah dikasih, terus tidak mencari antibiotik sisa kepada orang lain. Jadi kemarin pakai ini. Dan tanyakan pada apoteker untuk informasi tentang antibiotik ini. Nah, tadi kalau diare yang tidak ada darah kayak gitu ya, udah cukup minum oralin aja ya. Kalau mau boleh tambah ya, dan kalau anak kecil biasa pakai apa? Probiotik kayak gitu ya, kayak Algio, Lactobit, ya itu boleh silakan ditambahkan ini juga. Kalau dari ini, kalau ada di nasi sudah asik ya, terus itu juga ada sebenarnya. Ya, itu mungkin dari saya tadi saya ya. Bereskan ya punya ya. Mungkin dari saya sekian terima kasih semuanya. Mohon maaf Bapak Ibu bila ada kata-kata yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kali ada pengalaman yang luar biasa.
masyarakat cerdas menggunakan obat atau bunga cermat. Ya, hadirin yang kami hormati, hari ini jelaskan tentang topik kita terkait dengan topik kita hari ini. Ada yang mau tanya dia? Ya, silakan Bapak. Silakan nama pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih yang sudah beri waktu kepada teman-teman pertama. Pertama, berkaitan dengan antibiotik. Tadi disarankan kalau penyakit biasa-biasa jangan pakai antibiotik. Tapi bagaimana ini menyikapi kalau kita sudah ke dokter, ternyata memang dikasih antibiotik itu perlu dimakan atau dibuang? Kan sepele kan sebenarnya, tapi dokter masih obat atau meresepkan antibiotik. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi jawabannya Iya, betul. Karena maksudnya Pak, jadi kalau misalkan untuk pemakaian sendiri ya, kalau penyakitnya cuma dia ada betul, ini itu antibiotik. Tapi kalau tidak datang ke dokter, ternyata itu antibiotiknya tidak ada. Itu dokter sudah terbiasa, ternyata harus dikasih antibiotik, itu harus dibunuh dan dihabiskan. Ya, jadi betul. Jadi jangan kita merasa berat sendiri. Jadi kan kalau saya antibiotik itu tidak saya bersekolah juga. ya, terima kasih atas penjelasannya. Ada lagi yang bertanya? Satu dua ini mungkin dari Bapak Polda, mama satu aja, mama satu lagi. Bu, tanya bu, baca. Diskusi, silakan baca. Ada satu lagi, bu. Ini dia bu, silakan bu, ayo. Oke, ibu siapa namanya bu? Ibu Hajah Hijau. Hijau, ada pertanyaan nih. Nah, pertama, apakah obat yang hipertensi itu kan? Itu dikonsumsinya seumur hidup katanya. Dan yang pertanyaan lainnya, dampaknya apa sih di kesehatan kita? Termasuk obat batanya ya, kayak obat apa sih? Apa nih? Oh, silakan bisa jawab. Apakah obatnya aman dikonsumsi dan dapat jangka panjang saja? Silakan. Ya, itu kalau obat-obat kronis yang seperti ya, hipertensi, diabetes, itu memang harus diminum gitu. Kalau nggak diminum, justru nanti tekanan darahnya naik turun, itu yang bisa berbahaya, yang timbul stroke gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan sudah diminum terus-menerus, tekanan darah isi kita logika ini kayak selang gitu ya. Selang itu pembuluh darah itu kayak selang, jadi nah itu jadi makanya harus diminum. Apa dampaknya? Dampaknya itu kalau sesuai dosisnya itu insya Allah bu ya tidak berdampak ya, karena itu kan diminumnya juga sudah ada pakainya gitu. Justru kalau nggak diminum itu yang akan berdampak tuh ya, hipertensi kan diabetes itu bisa jadi stroke gitu ya, diabetes bisa seperti ini gitu gitu. Jelas? Oke, ya yang tadi kita konsultasi ke dokter ya, Bu, karena setiap orang pasti akan punya gejala yang berbeda-beda seperti itu. Ini juga apa namanya, kadang ada yang punya efek samping, ada yang punya apa namanya penyakit lainnya, sehingga sekali lagi Bapak Ibu, ini kita harus dikonsultasikan dengan dokter untuk penggunaan obat-obatan yang dalam tanda kutip apalagi yang dikonsumsi jangka panjang seperti itu. Ya, Bapak sekali yang kami hormati, sekali lagi kami berharap kita cermat menggunakan obat ya, karena memang tiap jenis obat itu berbeda. Memang kita sedang kampanyekan sekarang adalah obat antibiotik Bapak Ibu, karena kita berharap penggunaannya ini lebih hati-hati, bijaksana menggunakannya itu adalah resep dokter Bapak Ibu. Karena ini kalau tidak bijak, tidak tepat, apalagi penggunaannya putus-putus, itu nanti akan resisten Bapak Ibu, virusnya
Jadi kayak ini wajib itu diharapkan nanti nggak akan ada dampaknya. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu kita ingin mengkampanyekan terutama terkait dengan ideologi ini obatnya harus digunakan secara bijaksana Bapak Ibu ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu kami berharap materi ini dapat diterima dengan baik ya. Dan lebih jauh nanti Bapak Ibu juga bisa membuka sistem engage terkait dengan gerakan kita penggunaan obat. Dan kami juga berpesan Bapak Ibu sekarang kita handphone teknologi bisa dipakai untuk cek aslinya obat. Kalau di BPOM itu punya cek aplikasinya cek BPOM ya kalau nggak salah. Cek BPOM ini silakan dicek aja. Apakah obat yang Bapak Ibu konsumsi berdampak atau enggak? Kalau obat yang umum sih biasanya ada. Yang bahaya adalah obat-obat yang sebenarnya karena biar nasional yang itu efektif wah tidak gitu macam jamu ini izin BPOM buat ini dicek itu dia. Bahkan di sini mohon maaf nih kayak batu sawah dan sebagainya. Dan itu juga harusnya aman ya. Tapi ada aja yang tanda kutip yang harus sulit itu dia. Setelah cek barcode, lah udah itu ada itu loh. Ya. Ini lagi Bapak Ibu untuk keamanan. Silakan install aja aplikasi cek BPOM itu untuk memastikan obat dan makanan yang dikonsumsi itu memang betul-betul sudah mendapat izin tidak dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bapak Ibu sekalian kami hormati, waktu sudah semakin sore. Bagaimana cukup kayaknya bagaimana? Cukup ya, kita berikan dulu untuk bagaimana untuk kita semua. Kalau banyak ya, Bapak Ibu, banyak. Karena sudah sore, setelah ini akan kami kategori dan mohon Bapak Ibu kerjasamanya. Ini ada hampir 200 orang. Jadi yang bawa anak-anak tolong menjaganya, pasti semua kebahagiaan ya. Panitia udah siap semua panitia, tetap duduk dulu ya. Panitia udah siap sekarang? Pak Edi dan di mana Pak Edi? Ya siap ya, siap ya. Kalau duduk dulu biar panitia persiapan dulu Bapak Ibu, jangan dulu bukan. Semua kebahagiaan, asal pegang undangan ya Bapak Ibu ya. Dan kami ucapkan terima kasih, serta mohon maaf ambil dahulu yang berkenan. Kita akhiri dengan poinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah bersama. Dan bersama dulu panitia sedang menyiapkan makan sore dan pengganti transport. Harap kepada peserta masuk dulu ke dalam semua. Nanti kita akan sebutkan berdasarkan nomor yang ada di kertas utama. Orang 10 orang kan biasanya. Kepada peserta masuk dulu ke dalam tingkat transport makan sore. Yang belum Aduh, tangannya dua nih gimana? Satu, dua, lagi 1, 2.